سبيل مريح تنهد يا صاحي. Belum cukup untuk mengimbangi satu saja dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, para hadirin wal hadirat, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita akan berbicara bagaimana kita bisa menjadi hamba-hamba yang menyadari dengan nikmat yang diberikan Allah kepadanya, lalu dia bisa bersyukur dengan sempurna dengan nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Sebelumnya marilah kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil. Salawat dan salam tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidun Nabiyyin wal Mursalin, penghulunya sekalian Nabi dan Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, ummahat dan akhwat, dapat makanan pula yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nih kalau lagi ngisi tausiah, di mana-mana saya tengok Ustadz dikasih minum, mantap. Kalau haus dia bisa, tapi dikasih pula kue. Macam mana pula lagi ceramah dikasih makan kue. Tapi tak apa-apalah, tak bisa aku makan di sini, siap-siap dibungkuskan. Karena sudah hak saya, bukan? Nah itu. Ya tadi yang memanggil dengan nama batu bara, siap-siaplah bungkuskan ini nanti. Kalau asli memang batu bara, Bu. Nun jauh di sana. Tapi kalau tinggal sudah di Pekanbaru sekarang. Nah, itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama sekali sebelum saya menyampaikan isi daripada tausiah nasihat pada pagi menjelang siang ini, semoga nanti nasihat ini berguna dan bermanfaat untuk saya pribadi, dan juga berguna juga bermanfaat untuk kita yang semua hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya akan mengawali dengan sebuah pertanyaan. Saya berharap ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Kalau ada yang bisa menjawab, maka saya berikan hadiah. Mau? Mau. Pertanyaannya adalah, apakah yang menyebabkan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik, dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, serta ada yang sangat luar biasa, belum mereka meninggal, belum mereka mati, belum mereka bertemu dengan Allah, tapi sudah mendapatkan kabar gembira bahwasanya mereka akan menjadi penghuni surga. Apakah yang menyebabkannya? Saya butuh 2 orang. Ada? Ustazahnya pun bolehlah. Ada? Jangan takut ibu, tapi mau dapat hadiah.
Tidak ada yang jawab? Saya yakin perempuan itu kalau dia diam berarti paham. Karena diamnya wanita itu paham dan mengerti. Ustazah, ada yang bisa jawab? Sedekah. Langsung tembak poin saja dia. Itu contohnya Ustazah. Baik, kalau memang tidak ada yang menjawab, saya yang bertanya, saya yang menjawab. Kenapa para sahabat Nabi, kenapa orang-orang yang dulu bersama Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai hidup mereka. Bahkan ada yang sangat dahsyat sekalipun, belum mereka meninggal, belum mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka dijanjikan Allah dengan surganya. Betul? Betul? Khalid bin Walid, Bilal bin Rabah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semuanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika mereka masih hidup Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan mereka surga. Lalu apakah resepnya? Kalau saya sebutkan mau amalkan? Kalau saya sebutkan mau amalkan? Insya Allah. Insya Allahnya di sini Ibu, insya Allah yang benar-benar insya. Adakah insya Allah yang tidak benar-benar? Ada. Ted, kemana kau? Ke pasar kak? Nanti jam 4 sore ke rumah ya. Insya Allah kak. Tapi insya Allahnya jangan haraplah kalau dia ada acara yang lain mau datang. Betul tidak? Cok, kemana kau? Ke pasar bang. Nanti malam datang kau ke rumah ya. Abang ada penting. Insya Allah. Insya Allahnya itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Ibu-ibu, ada resep untuk menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Mau amalkan? Insya Allahnya di sini adalah benar-benar bertekad untuk melaksanakan, karena mendapatkan ridha Allah adalah satu hal yang wajib yang kita lakukan demi mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedengaran tuh speakernya? Kurang kan? Aku saja kurang sebenarnya. Tapi kalau ada yang bisa besarkan dikit. Aku saja kurang besar ini mendengarkannya. Cukup ini? Kurang ini? Hah? Oh, kurang kecil. Baik, kita lanjutkan. Ini bagaimana? Sudah cocok? Kita ini kalau mau mendengarkan yang penting-penting mesti fokus. Jadi kalau suaranya kecil kurang enak. Kalau suaranya juga terlalu besar nanti gelisah. Ya kan? Lalu apakah yang menyebabkan para sahabat Nabi, apakah yang menyebabkan mereka dicintai Allah, menyebabkan mereka diridhai oleh Allah? Jawabannya satu. Apa itu? Mereka maksimal dalam menggunakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Mereka maksimal. Apa itu maksimal? Ini Ustadz cuma bisa bercakap, tapi tak tahu dia apa maksimal.
Maksimal itu totalitas. Maksimal itu totalitas di dalam menggunakan nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat di dalam surah At-Taubah ayat ke-9. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya ulangi, dalam surah At-Taubah surat yang ke-9 ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Silakan Bapak yang baru masuk. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah tersebut ayat yang ke-100. Pujian Allah kepada para sahabat Nabi yang mereka maksimal dalam menggunakan nikmat yang diberikan Allah. Was-sabiqunal awwalun, mereka yang terdahulu lagi, yang pertama masuk Islam, kata Allah. Minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin yang di Mekah, wal ansar, dan kaum ansar yang ada di Madinah. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk mereka jannah, persiapkan untuk mereka syurga. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir anak-anak sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah kesuksesan yang sebenarnya, itulah keberhasilan yang sesungguhnya, itulah kemenangan yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini sangat luar biasa Allah memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pujian yang sangat luar biasa yang tidak diberikan Allah kepada umat manapun, kepada umat siapapun, dan kepada umat Nabi dan Rasul manapun. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikrar dengan satu ikrar yang pasti yang diharapkan semua manusia, radhiyallahu anhum wa radu an, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, sampaikan kepada para sahabatmu, sampaikan kepada orang-orang yang mengikuti jalanmu, dan sampaikan kepada orang-orang yang berjuang bersamamu, radhiyallahu anhum, aku sudah ridho dengan mereka, aku sudah ridho dengan mereka. Bayangkan itu, seandainya kita masih hidup
dapat kabar kalau Allah ridho kepada kita itu kabar yang luar biasa atau tidak? Luar biasa. Sementara di antara yang lain ada yang berlomba-lomba beribadah kepada Allah hanya untuk mencari ridha Allah, tapi di satu sisi ada orang yang diberikan kabar mereka ridha dengan Allah dan Allah juga ridha dengan mereka. Ini adalah satu pujian yang besar, karena untuk mendapatkan jannahnya Allah, syurganya Allah, maka mesti wajib mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Lalu kenapakah Allah Subhanahu wa ta'ala meridai hidup mereka? Jawabannya hanya satu, yaitu mereka para sahabat Nabi betul-betul maksimal dalam menggunakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita juga punya nikmat sebagaimana dulu dirasakan oleh para sahabat. Hari ini kita juga merasakan nikmat sebagaimana dulu dirasakan oleh para nabi dan rasul, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimanakah cara mereka menggunakan nikmat tersebut? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dua karakter para sahabat yang luar biasa. Menggambarkan dua karakter para sahabat memiliki dua sifat yang dimana sifat ini menjadi contoh bagi umat-umat setelahnya. Apa itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman di dalam surah As-Saff, surat yang ke-61 ayat 10 sampai 11. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullakum, maukah aku tunjukkan kepada kalian ala tijaratin tunjikum, yaitu suatu perniagaan yang menguntungkan, min adzabin alim, yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Para sahabat mendengarkan perintah ini. Para sahabat mendengarkan tawaran ini. Para sahabat mendengarkan berita ini. Apa kata Allah? Menawarkan kepada sahabat, yaitu suatu perniagaan yang akan menguntungkan kalian, yang dimana perniagaan ini keuntungannya adalah menyelamatkan kalian dari azabnya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama kata Allah? Yang pertama adalah tu'minuna billahi wa rasulih. Berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Kemudian berjuanglah, berjihadlah, berkorbanlah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bi amwalikum, dengan harta kita, wa anfusikum, dengan jiwa kita. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu kata Allah baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bahas ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, tu'minuna billahi wa rasulih,
beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Yang namanya beriman kepada Allah, yang namanya beriman kepada Rasul, ini bukanlah perkara yang ringan, ini bukanlah perkara yang mudah, ini adalah perkara yang berat, ini adalah perkara yang susah. Dari dulu masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang kita berada di akhir zaman, yang namanya beriman kepada Allah itu mudah atau susah? Berat atau ringan?